Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada perayaan Akbar Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Berkati hamba-Mu dan berkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu pada perayaan pencurahan Roh Kudus atau pada perayaan Hari Pentakosta, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kemudian ayat yang ke-8, kemudian ayat yang ke-17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita merayakan apa yang disebut dengan Hari Pencurahan Roh Kudus, yaitu tepat pada perayaan Hari Pentakosta. Saya memberikan tema kuasa pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan ketika Dia akan naik ke surga kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, sebab ketika Dia pergi ke surga, Dia berjanji akan memberikan, yaitu Roh Kudus kepada mereka, untuk menyertai mereka dimanapun mereka berada, menyertai mereka dalam pelayanan melanjutkan misi kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu dikatakan oleh Alkitab disebut sebagai Roh penolong, Roh penghibur, dan Roh kebenaran. Inilah yang Tuhan Yesus janjikan kepada para murid ketika Dia akan naik ke surga. Dan janjinya itu Dia penuhi pasca Dia naik ke surga. Tepat pada waktu itu, orang-orang Yahudi atau orang Israel merayakan hari besar, yaitu Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari raya umat Israel atas panen gandum mereka yang luar biasa. Tuhan memberkati pertanian mereka, lalu berlimpah ruah, mereka mendapatkan hasil dari panen gandum mereka, dan mereka menyerahkan itu kepada Tuhan sebagai rasa syukur melalui perayaan Hari Pentakosta. Dan pada waktu itu murid-murid juga berada di Yerusalem, di satu rumah di mana Yesus katakan bahwa nanti kamu akan menerima kuasa itu, tetapi diamlah di Yerusalem sampai kuasa itu turun, sampai Roh penghibur itu turun untuk memberikan kamu kekuatan, memberikan kamu kekuasaan untuk melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu Tuhan genapi. Pada waktu itu murid-murid berada di Yerusalem
dan banyak sekali orang-orang dari berbagai tempat, karena mereka juga merayakan hari panen gandum mereka. Maka mereka berkumpul di bait Allah, di bait suci di kota Yerusalem itu, untuk sama-sama merayakan hari yang besar itu, yaitu hari Pentakosta. Dan pada waktu itulah Roh Kudus tercurah kepada murid-murid Yesus. Apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus itu, Bapak Ibu kekasih? Pada saat Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid, yang tampak adalah diawali dengan hembusan angin yang kencang, lalu tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka satu persatu, yaitu murid-murid Yesus pada waktu itu. Murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengalami pemenuhan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus pada waktu itu, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa itu, yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka? Yang pertama, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara kekasih, para murid berlatar belakang sebagai orang-orang dari daerah Galilea. Tetapi dari banyak suku bangsa, ada sekitar 15 suku bangsa pada waktu datang ke Yerusalem, pada waktu pencurahan Roh Kudus itu, pada waktu manifestasi Roh Kudus itu terjadi, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh suku-suku bangsa yang ada dan hadir pada perayaan Pentakosta itu. Sekalipun dari mulut mereka itu keluar satu bahasa. Nah, tetapi bahasa mereka dimengerti. Roh Kudus yang menerjemahkan bahasa yang satu itu menjadi berbagai-bagai bahasa dari berbagai-bagai suku bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa bahasa yang dicurahkan melalui pencurahan Roh Kudus itu adalah bahasa dunia. Bahasa yang dimengerti oleh seluruh orang-orang di dunia. Apa itu, saudara kekasih? Yaitu bahasa kasih. Bahasa kasih. Itulah bahasa yang dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini. Baik itu yang ada di kutub utara, di kutub selatan, yang ada di timur, yang ada di barat. Semua orang mengerti apa itu bahasa kasih. Kalau kita ingat ada satu syair lagu, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Inilah bahasa yang dimengerti oleh seluruh orang-orang di dunia sebagai bahasa kunci dari kehidupan ini, Bapak Ibu yang kekasih. Itulah bahasa kasih. Sehingga dalam 1 Korintus dikatakan kasih itu menjadi kunci dari semua kebaikan-kebaikan hidup dan menjadi bagian yang pertama dari buah-buah roh itu sendiri. Yang kedua, para murid, orang-orang percaya mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang terjadi pada mereka adalah apa? Mereka penuh semangat, ekstasi. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka dipenuhi dengan semangat yang menyala-nyala. Rasa sukacita, optimisme, penuh pengharapan. Orang yang memiliki Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak pesimis, adalah orang yang tidak cengeng, adalah orang yang tidak gampang patah hati, adalah orang yang tidak mudah kecewa, tetapi orang yang selalu semangat, optimis, berpengharapan, yang selalu punya masa depan, yang selalu punya keyakinan bahwa hidup ini pasti memiliki pengharapan yang baik. Sukacita itu kata kunci, semangat. Orang yang memiliki Roh Kudus selalu bersemangat. Ada satu orang bapak yang berlatar belakang gereja yang kita sebut sebagai gereja yang selalu bersukacita. Ada kebiasaan di gereja bapak ini sebelum dia pindah, yaitu ketika khotbah, Bapak Ibu kekasih, dia selalu
menyelingi khotbah pendeta atau hamba Tuhan sebagai bentuk respon dia kepada firman Tuhan yang dia dengar. Dengan penuh sukacita dia kadang-kadang di tengah-tengah khotbah yang begitu luar biasa misalnya dia dengar, dia katakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kebiasaan ini adalah bentuk respon sukacita ketika dia mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu memberkatinya. Suatu ketika oleh karena tugas, Bapak ini pindah. Dia harus pindah ke satu tempat, satu daerah, yang dimana pada waktu itu dia terpaksa harus bergereja atau beribadah di jemaat yang tidak seperti semula. Jemaat yang konservatif lah kita katakan. Jemaat yang tidak memiliki kebiasaan untuk meresponi khotbah seperti yang biasa dia lakukan dan teman-teman dia pada waktu di jemaat yang semula dia berada. Bapak Ibu kekasih, pada waktu pendeta khotbah di tempat itu, kebiasaan lamanya yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan sukacita merespon firman Tuhan itu, dia selalu menyelingi khotbah itu dengan kata haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, kebiasaan jemaat di tempat yang baru itu tentu merasa aneh dengan Bapak dan cara Bapak ini ketika dalam ibadah. Sering sekali karena tiba-tiba dia berkata puji Tuhan, haleluya, membuat jemaat yang terbiasa dengan mendengar khotbah secara diam dengan tenang tentunya menjadi terkejut dan barangkali merasa tidak nyaman. Bapak Ibu kekasih, akhirnya para jemaat yang merasa barangkali tidak nyaman dengan cara Bapak yang baru pindah itu meresponi khotbah, lalu mereka berbicara kepada majelis. Mereka katakan, Pak, tolong sampaikan kepada Bapak Pendeta bahwa agar Bapak Pendeta boleh menyampaikan, mengingatkan kepada itu Bapak yang baru pindah itu loh, supaya jangan bersikap seperti yang biasa dia lakukan pada waktu khotbah. Pada waktu mendengar khotbah tiba-tiba dia berkata haleluya, puji Tuhan. Ya kita kaget, kita kan tidak biasa seperti itu. Nah, para majelis merasa bahwa ada respon negatif dari jemaat atau sikap si Bapak yang baru pindah ke tempat itu. Lalu mereka bicara kepada Bapak Pendeta akan keluhan-keluhan jemaat itu, ketidaknyamanan mereka atas cara daripada jemaat yang baru ini meresponi firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih, Bapak Pendeta ini kemudian menelepon dan memanggil si Bapak itu untuk datang ke rumah. Mereka berbicara. Nah, mereka berbicara, lalu Bapak Pendeta ini terus terang kepada jemaat kita yang baru ini, bahwa cara dia belum bisa diterima dan barangkali mengganggu secara ketenangan bagi jemaat yang sudah terbiasa di tempat ini. Nah, akhirnya kesepakatan mereka begini. Si Bapak Pendeta membawa si Bapak yang baru ini ke sebuah toko sepatu. Nah, ketika mereka ke situ, tujuan dari Bapak Pendeta ini adalah bahwa Bapak Pendeta ini minta agar si Bapak yang baru itu atau jemaat yang baru itu tidak lagi mengulangi kebiasaannya. Biarlah dia tetap tenang mendengarkan khotbah dan tidak usah tiba-tiba meresponi dengan kata haleluya, puji Tuhan, praise the Lord dan lain sebagainya. Lalu dia bawa dan kemudian Bapak Pendeta ini berkata kepada si Bapak ini sampai di toko sepatu, silakan pilih sepatu yang terbaik dan saya akan memberikan kepada kamu bulan depan. Kamu boleh ambil pada bulan depan dan saya akan berikan. Lalu dia pesan kepada pemilik sepatu itu, pemilik toko sepatu itu, dia katakan saya bayar dulu DP-nya, nanti bulan depan saya ambil. Saya pastikan saya ambil sepatu ini, jangan diberikan kepada siapa. Bapak Ibu, lalu dalam 1 bulan itu, pada minggu pertama, Bapak Pendeta ini khotbah. Nah, pada waktu khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini luar biasa bagi dia, luar biasa menyentuh. Tetapi karena dia ingat sepatu itu, dia tahan. Dia tidak menyampaikan itu, dia tidak respect lagi, dia tahan. Dia ingat perjanjian. Nah, minggu yang kedua demikian juga. Khotbah Bapak Pendeta ini menyentuh, menggelorakan, bahkan membuat dia benar-benar merasa bahwa khotbah itu memberkati dia. Ketika dia ingin respon, dia ingat, oh iya, ada perjanjian. Nah, pada minggu yang ketiga demikian juga Bapak Ibu, semakin hari semakin dia menahan perasaan ini.
Dan pada minggu yang terakhir, minggu yang keempat, Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan yang begitu berapi-api, yang begitu menyentuh, yang begitu membuat dia benar-benar diberkati, Bapak Ibu yang kekasih. Dan pada waktu itulah apapun yang terjadi, ketika firman Tuhan yang didengar itu begitu memberkatinya, begitu menyentuh perasaannya, tiba-tiba ketika Bapak Pendeta itu khotbah, si bapak ini menyela, si bapak ini nyeletuk dengan suara keras. Dia katakan, maaf Bapak Pendeta, sepatu atau bukan sepatu, haleluya. Bapak Ibu kekasih, sukacita, semangat tidak bisa dihentikan oleh apapun, termasuk pemberian-pemberian manusia. Sebab sukacita dan semangat itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Optimisme, pengharapan itu adalah pekerjaan Roh penghibur itu. Roh yang menolong itu dan Roh yang menguatkan itu. Yang berikut, apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus? Ayat ke-17-18 dikatakan di situ, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, memiliki satu kelebihan. Diberkati dengan pencurahan Roh Kudus itu mereka bernubuat, bahkan teruna-teruna mendapat penglihatan-penglihatan supranatural, bicara tentang masa depan, bicara tentang apa yang tidak bisa dilihat hari ini tapi mereka bisa melihat di masa depan. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga memiliki kemampuan untuk bernubuat. Itulah pencurahan Roh Kudus itu. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada diri orang-orang percaya ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya ayat 19 dikatakan Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat dan fenomena-fenomena alam baik di langit dan di bumi. Pencurahan Roh Kudus itu yang menyertai manusia itu, yang mendorong manusia itu juga bertindak melalui fenomena-fenomena alam, memberikan sinyal bahwa tanda-tanda zaman harus kita pahami dan telisik dengan benar. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melihat tanda-tanda zaman, membaca tanda-tanda zaman, sehingga dengan itu kita semakin mengerti bahwa kita harus memperlakukan hidup ini bagaimana ke depan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Membaca tanda-tanda zaman, fenomena-fenomena zaman, sehingga kita semakin boleh mengerti apa yang terbaik yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat yang berikut, apa tanda-tanda orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus? Ayat 20, yaitu apa? Tanda-tanda akhir zaman akan dinyatakan oleh Roh Kudus. Apa itu? Disebutkan di sini Bapak Ibu kekasih, bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulit dan bulan menjadi darah. Benda-benda angkasa juga akan memberikan sinyal tentang hari Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu itu? Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus yang menyertai, itu yang akan tinggal dan terus tinggal bersama-sama dengan kita setelah Yesus sempurna naik ke dalam kerajaan Bapanya. Tuhan Yesus sempurna di kerajaan Bapanya dan yang tinggal adalah kita. Oleh karena itu Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Melalui apa? Roh Kudus. Sehingga dalam menjalani hidup kita di zaman ini, Tuhan Yesus mau katakan bahwa Dia menyertai kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya sampai kepada akhir zaman. Nah, yang berikut Bapak Ibu kekasih, orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus tentu hidupnya tidak lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru, hidup yang diperbaharui. Baik itu perkataan, perbuatan, cara berpikir maupun tingkah laku, itu hidup yang diperbaharui. Itulah hidup yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Suatu ketika seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Markus mendapat apresiasi dari kepala dokter rumah sakit jiwa itu. Dokter kepala rumah sakit jiwa itu mendengar bahwa Markus, salah satu pasien,
barangkali sudah mengalami pemulihan. Sebab tindakannya yang heroik, yang yang penuh dengan kepahlawanan itu, tindakan kepahlawanannya menyelamatkan temannya sesama pasien rumah sakit jiwa itu dari bak mandi. Ya, rupanya temannya ini jebur ke dalam, lalu Markus ini menolong. Nah, lalu suatu ketika dipanggillah oleh dokter kepala rumah sakit ini. Dia katakan, Markus, saya berharap dan saya gembira karena sepertinya kamu sudah pulih, kamu sudah kembali sehat. Nah, apa itu yang membuktikan kamu sudah mengerti apa itu tindakan menolong temanmu yang mengalami kecelakaan kemarin di bak mandi. Tetapi sayang, nah ini dia. Tetapi sayang, ternyata bahwa temanmu itu mati gantung diri. Nah, pada waktu dokter kepala itu berkata kepada Markus, tapi sayang bahwa temanmu itu mati gantung diri. Tiba-tiba Markus berkata, oh dokter, bukan begitu. Tetapi teman saya itu saya temukan sedang ada terjebur di bak mandi. Lalu saya angkat dia, saya tarik dia keluar. Tapi karena saya lihat badan tubuhnya dan bajunya basah, lalu saya gantungkan dia. Saudaraku kekasih, kesimpulannya adalah ternyata Markus belum sadar. Markus belum waras. Markus masih di dalam kehidupannya yang lama. Bapak-Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan inspirasi kepada kita akan pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu memberkati kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita berkata-kata dalam bahasa kasih. Berbicara secara bahasa tubuh dengan bahasa kasih. Memberkati orang lain dengan bahasa kasih. Bersemangat spirit dan tetap penuh pengharapan. Bapak-Ibu kekasih, kita tidak selalu mendapat apa yang kita sukai. Tetapi belajarlah bersyukur dan menyukai apa yang kita dapat. Itu orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, orang yang tetap memiliki optimisme. Kita tidak selalu mendapat apa yang kita sukai, tetapi belajarlah untuk bersyukur dan menyukai apa yang bisa kita dapat. Kemudian Bapak Ibu kasih, memang tidak setiap hari selalu baik. Tidak setiap hari dalam kehidupan kita itu selalu baik. Tetapi kebaikan Tuhan itu selalu ada setiap hari dalam hidup kita. Amin. Amin. Tidak setiap hari kehidupan kita itu selalu baik. Tetapi di dalam setiap hari itu kita selalu melihat ada kebaikan Tuhan terhadap diri kita. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Terimalah pencurahan Roh Kudus itu. Mari kita senantiasa dituntun dalam hidup kita untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa optimis dan kita memiliki pembaruan-pembaruan yang luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bernubuat, untuk memiliki penglihatan-penglihatan, untuk belajar tentang tanda-tanda zaman, sehingga kita juga benar-benar dibentuk untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Miliki Roh Kudus itu, milikilah Parakletos itu, milikilah Holy Spirit itu dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Bila firman-Mu memberkati kami, Roh Kudus tolong kami Bapa, sertai kami senantiasa, ajari kami dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.
Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan Roh Kudus-Nya, penghiburnya, penolongnya. Dan dengan itu kita memperoleh berkat-berkat yang berkelimpahan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta.